Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. 3-2-1 dah, gas. Piastri mau-mau disuruh ngalah sama McLaren cuma karena kesalahan tim yang dibuat oleh timnya Lando. Welcome to Turning Point episode 16 lah pokoknya. 16, Episode 16. Monza ya guys ya. Gila. Gimana nih? Monza, ya kita seperti biasa kita rate dulu aja supaya nanti tahu berapa rate-nya gitu ya, supaya kita bisa tahu obrolannya akan kemana gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kita akan obrolin Monza dan bantu F1 Speed ke 200,000 subscriber ya, dan juga follow Instagram F1 Speed juga. And ya, Instagram atau sosmed kita juga nanti semuanya di deskripsi. Alright. Langsung aja, nggak usah pakai basa-basi. Skor Monza. Mungkin 7,5. Berapa? 7,5 dari gue duluan tuh. Kenapa 7,5? Lumayan gede loh itu. Skorannya. Oke. Coba. Awalnya gue kasih 6, cuman karena Verstappen menang keren jadi dominan jadi oke 7,5. Gitu kah? Oke. Berarti 7,5 karena lu apresiasi Max Verstappen, bukan karena race-nya berarti. Bukan. Oke, itu dari James. Nopal. 6,5 sih. Jujur, race-nya karena singkat banget, terus di dalam waktu yang singkat itu nggak ada apa-apa gitu kan, one stopper kayak itu adalah ingredient yang sangat maklum buat race yang bosenin kan, kayak one stopper, medium hard, nggak ada battle for the lead gitu kan, leadnya kabur berapa ratus detik di depan, terus ketika ada drama sedikit itu ada malah dihilangkan ya, apa namanya, dramanya malah bisa dibilang dibesarkan, dibikin kompleks kalau menurut gue sih, karena saking nggak ada apa-apa guys ya, makanya dramanya jadi gede. Nah itulah maksudnya. Ya betul. Jadi ya ada senggol-senggolan di belakang, los gitu kan, di belakang juga dikit lah ya. Sebenarnya papan berharap safety car tuh. Safety car nih, ya jalan lagi. Iya. Aman banget ternyata. Enggak bosen banget di belakang, cuma kayak bener-bener rasanya tuh kosong gitu loh. Kayak setelah berapa puluh lap, toeng kena senggol, nggak ada safety car. Gitu kan. Nyali pun ya nyali biasa aja, itu nggak ada spicy-nya, jadi ya 6,5 lah. Sorry banget. Mengantuk nontonnya. Oke. Nopal. Ilham, Siksek-siok. 6. 2 kali. Membosankan. Bahkan straight line Monza yang udah sepanjang itu gak bisa menolong mobil F1 sekarang untuk bisa punya balapan yang seru. DRS sepanjang itu. Diem doang kamu ya? Gak deket, gak ngejauh ya? Hebat itu. Ngedeket, cuma ngedeketnya dalam artian kecil sarkastik banget. Itu. Anjir. Ngedeketnya kecil banget, setelah check-in kabur lagi. Iya. Sangat cukup disayangkan kenapa direction development F1 bisa sampai ke titik ini. Jadi ya 6. Ya ini bahkan bukan salah sebenarnya kalau pembalapnya, secara balapannya doang tanpa ada bumbu-bumbu yang lainnya mungkin kayak bisa 5, 4 gitu, karena apa betul. Ya. Apa ya, selain thanks to McLaren guys ya, bikin drama nggak penting ya. Ini ada yang dibahas. Kalau itu nggak penting, tapi kemarin nggak, lu bayangin kalau misalnya sekarang nggak ada apa-apa, kita mau bahas apa hari ini? Nggak ada. Bahas Ferrari. Terus. Ya bener sih. Ya sama bahas ban medium sih, kemarin panjang banget mediumnya. Wah iya. Itu nggak otak medium Pak. Sama Verstappen sih, Verstappen kenapa bisa kenceng banget gitu. Itu pertanyaan juga karena hari-hari sebelumnya nggak gitu. Bahkan di Zandvoort aja Verstappen pelan anjing. Kenapa tiba-tiba di Monza kenceng gitu loh? Itu pertanyaan gue kan. Hebat sih itu tapi kemarin. Ya, keputusan dia untuk pakai setup yang cukup beda kemarin itu lumayan. Ya intinya kemarin anomali lah guys. Karena maksud gue, oke, Verstappen emang kita tahu Verstappen jago, cuma kita tetap nggak bisa menjelaskan gitu. Kok bisa kenceng banget kemarin, dan kencengnya tuh banget ya, orang 19 detik gapnya. Jadi bukan yang kayak biasanya kan mereka finish kayak cuma selisih 5 detik, 6 detik gitu. Jadi ini 19 ya, hampir satu pit stop sendiri gitu. Hampir satu pit stop ya? Ya jadi sangat kenceng banget. Istilahnya kayak kembali ke Verstappen 2023 gitu loh setelannya. Ya kan. Jadi ya dari gue mungkin, gue jujur belum mikir ya skornya, tapi mungkin ya 6 juga sih kayaknya ya.
atau 7 mentok, tapi kayaknya 6, lebih ke 6 karena nggak ada apa-apa. 1 sampai 5 nggak berubah, walaupun di awal-awal sempat lah ya ada. Gue tuh sering hampir kayak anjir nih turn 1 nabrak nih, karena nyalipnya gila anjir, nyalipnya kayak ngedive-nya terus kayak side by side. Gue kira soalnya dari angle kamera yang di depan itu kayak kesannya ini touch nih. Ternyata enggak ya, yang touch malah Bearman sama Sainz gitu ya. Turn 1-nya malah semuanya aman. Leclerc yang di awal-awal kan bagus tuh nyalipnya tuh di turn 1 tuh. Gue kira yes P3 nih. Ternyata pelan sih. Pelan banget anjir Leclerc. Cuma gak kesalip juga sama siapa? Sama Russell, tapi sama Piastri kalah gitu kan. Jadi karena move-nya anjir. Kita kayak udah tahu urutan mobilnya gitu loh, kayak siapapun yang qualifying dia, misalnya kayak kemarin misalnya Leclerc katakanlah hoki terus qualifyingnya P1. Ujungnya juga finishnya P4 guys. Pasti gitu. Yeah. Jadi kesannya kita udah tahu urutannya gitu loh. Makanya ya anomali kayak kemarin misalnya Lando Norris di Zandvoort DNF, nah itu diperlukan untuk keseruan pergantian formasi posisi finish gitu kan. Kayak Hajar dapat P3 kan, kita jadi seru gitu loh. Walaupun emang nyalipnya giveaway gitu ya, dapat posisinya giveaway, tapi ya gimana lagi, sekarang kalian lihat sendiri Monza yang lurusannya udah segila itu ya, mungkin gak sepanjang Baku, gak sepanjang Las Vegas sih, tapi kan Temple of Speed yang mana di sini tuh banyak drama, Verstappen Hamilton, and then siapa lagi tahun lalu Norris Verstappen yang bikin Leclerc P1, Gasly menang, tiba-tiba tahun ini kenceng race-nya, kayak Verstappen kayak buruan lah gue kebelet boker nih di finish jedar. Iya lagi. Udah nggak ada apa-apa gitu. Dapat rekor sih, tapi malah rekor F1 jadi boring gitu. F1 terboring nih mungkin nih di Monza gitu. Jadi ya gue nggak tahu ya. Ya mungkin mobilnya sih ya, karena mobilnya jelas ya. Untungnya kita udah sampai di penghujung season ya, yang mana akan diganti eranya tahun depan. Mobilnya ulang dari nol lagi ya, semoga berhasil ya untuk menghilangkan dirty airan itu. Jadi encourage. Makanya ini menurut gue ya, overtakingnya udah susah. Gak perlu lah lu bikin terlalu strict secara rules menurut gue ya. Kayak misalnya Leclerc sama Russell kemarin contoh, itu kan jadi perbincangan tuh, harusnya Leclerc penalti gitu kan. Tapi gue tuh lihat podcastnya si Gunter tuh kemarin. Gunter pun juga bilang, Gunter dan podcasternya yang biasanya mereka berdua sama Gunter 1-3 kan. Itu mereka semua bertiga setuju kalau harusnya nggak terlalu strict, karena menurut mereka semua sepakat sama. Karena nanti kalau misalnya terlalu strict nggak akan ada overtaking. Ini udah susah overtaking, lu bikin terlalu strict lagi gitu. Jadinya malah males. Kayak misalnya kemarin si Sainz sama siapa? Lawson. Zandvoort ya. Itu kan malah Sainz yang kena tuh. Padahal nggak nyalipnya juga gagal gitu kan. Jadi kayak menurut gua mungkin harus ada kalau kata Gunter gini, kalau misalnya lu ragu-ragu itu penalti atau enggak, mending nggak usah penalti, katanya gitu. Menurut kata Gunter guys ya. Tapi kalau udah jelas nih, ini jelas penalti, oke penalti. Kayak misalnya Bearman Sainz kemarin, nah itu jelas penalti tuh, kelihatan gitu kan. Jelas Bearman-nya dive. Ada yang bilang gak jelas itu tapi. Tapi kan Nico Rosberg. Oh. Dan ini menarik juga buat dibahas. Nico Rosberg termasuk yang old school kemarin. Kalau kita bahas Bearman sama Sainz, dia termasuk yang pakai aturan yang lama. Kalau mobil lu udah di depan aksel, ban depan lu udah di depan aksel, ban belakang, sebenarnya rules-nya yang depan harus ngasih space. Nico Rosberg kemarin ngamuk dia. Kok bisa penalti move begitu? Padahal harusnya Carlos Sainz itu yang ngasih room kalau dari perspektifnya Nico Rosberg ya. Nah itulah menurut gue mungkin karena Carlos Sainz memanfaatkan rules yang sekarang kali Ham. Dia udah tahu cara mainnya. Karena kan tahun lalu kemarin di race sebelumnya Sainz yang kena kan di Lawson. Mungkin dia akhirnya nggak mau, ini corner gue gitu mungkin ya. Itu yang terjadi di Carlos Sainz karena dia udah muak kali ya, kayak bodo amat kata dia kan. Kemarin gue begini, gue yang kena penalti nih gitu kan. Jadi mending gue tutup aja sekalian orang ini corner gue gitu kan. Jadi makanya ini yang akhirnya bikin istilahnya ya, domino efek lah ya ke pembalapnya juga gitu. Jadinya
overtakingnya kurang ke encourage gitu. Orang-orang jadi takut, orang-orang jadi kayak Yuki. Kemarin tuh gue kesel banget Yuki di turn 1. Di dive sama Kimi. Wah dikasih anjing sama Yuki kayak gak di defend anjing. Kayak, ya Allah gampang banget nyalipnya gitu loh. Apa mungkin dia takut, itu kan kita gak tahu gitu loh. Jadi kayak gue mungkin setuju ya kalau misalnya udah masuk ban belakang. Itu kayaknya udah dipersilahkan untuk melakukan wheel to wheel action gitu ya. Daripada yang ban depan ketemu ban depan kan sekarang peraturannya gitu kan. Kalau sekarang kan yang ban depan nih gitu kan. Kayaknya ban belakang tuh udah ban depan udah masuk akal gitu loh, make sense. Kalau misalnya ban depan lu udah ketemu ban belakang yang mau lu salip itu udah legal untuk melakukan move yang lumayan agresif lah ya kan. Intinya ya itu nanti ya, tapi nanti lucunya nanti kita akan kembali lagi ke pembahasan Paul Ricard-nya Osama bin Russell sama Perez. Oh iya. Masih inget dive-nya di chicane Paul Ricard. Yang masuk maksa ya. Iya, makanya sekarang kita punya istilah Osama bin Russell. Ya. And then juga kita punya Verstappen dive bomb. Tapi kalau dive bomb yang tetap dive bomb yang ngaco-ngaco. Tetap hitungannya salah gak sih? Kalau dive bomb kan di belakang mobilnya. Bukan jauh. Kayak masuk betul. Zone-nya. Ya tetap, tapi kan masalahnya nanti yang dihitung seberapa di titik mana lu dari breaking point. Nah masalahnya modelan late breaker kalau dulu misalnya kayak mobilnya Ricciardo itu udah maksudnya dari beberapa meter kita udah ngelihat bahwa mobilnya itu dekat itu oke. Tapi kalau misalnya dive-nya kayak ya kita tahu lah dive bomb, kita tahu namanya dive bomb kan pasti posisinya tuh dari jauh banget tuh. Maksudnya kayak masih di belakang bahkan kadang-kadang kan. Maksudnya kita bisa nilai lah, orang yang ngerti balap harusnya, terutama Stewart ya, harusnya bisa nilai lah. Move ini tuh dive bomb terlalu ngawur atau ini masih make sense nih gitu loh. Maksud gue ya biarin mereka yang nentuin. Itu yang sulit, makanya kenapa standar kita, kenapa yang kemarin gue bilang secara standar sekarang udah, apa kita bilang, konsisten. Ya, tapi konsisten. Tidak konsisten, gue bilang konsisten, gak bagus ya. Konsisten tapi tidak mengenakan. Sekarang itu konsisten, tapi gak mengenakan buat balapan. Sedangkan kalau misalnya lu memperbolehkan dive bomb, itu nanti standarnya akan berubah-ubah lagi. Agak ya, gue gak di titik mana ketika iya makanya yang sebenarnya yang salah pertama Verstappen guys. Karena ini semua gara-gara Verstappen. Semua gara-gara Verstappen. Abis itu gara-gara Russell. Enggak, gini, maksud gue kan jadi pembalapan kita jadi boring guys. Stewart kan udah bisa selalu menilai nih. Kayak misalnya kejadian Verstappen, kayak misalnya kejadiannya banyak lah yang kita udah selalu konsisten gitu lah. Maksudnya Stewart udah bisa menilai bahwa kan kita udah sepakat ya bahwa Stewart tuh konsisten, berarti kan Stewart udah punya kapabilitas untuk menilai mobil ini udah sejajar atau semana nih. Gitu loh. Nah, sekarang mungkin nextnya mungkin tahun depan atau gimana bisa dirubah dikit, dimundurin mungkin. Yang tadinya wheel to wheelnya di ban depan atau mungkin di kaca spion depan bisa dimundurin mungkin kayak ban belakang nih atau mungkin side pod tengah. Ya gue nggak tahu lah, itu biar FIA yang menilai. Cuma mungkin bisa untuk intinya untuk mengencourage pembalap tuh lebih berani aja, lebih bisa balap lah gitu. Mungkin ya ini cuma jujur pengen banget, itu menurut gue salah satu rule yang cukup bullshit sekarang. Kita bilangnya karena ya membuat balapannya jadi ya nggak ada yang setuju lah. Gue rasa mayoritas orang nggak ada yang setuju dengan Carlos Sainz yang udah mencoba dari luar di Zandvoort terus dapat penalti gitu. Atau kemarin tiba-tiba Bearman, kalau misalnya kita udah balapan, kalau teman-teman sering balapan gitu udah naruh ban depan ketemu ban belakang orang, terus kita mau beradu braking di braking zone gitu, terus tiba-tiba kalian tiba-tiba ditutup sama Carlos gitu, terus yang dapat penalti malah yang belakang gitu kan. Sebenarnya secara biasa kita kenal balapan gitu, mungkin kalau kita geser ke balapan lain, Formula E, GT3, NASCAR, anything, Indy maybe, mungkin itu pasti yang salah yang depan menurut gue kemarin. Cuman di F1 aja ini memang standarnya ya konsisten tapi tidak menyenangkan gitu lah. Konsisten tapi annoying. Itu legal. legal tapi hal yang nyebelin kayak defend-defendnya Leclerc yang kemarin deh. Itu Leclerc yang kita enggak, Leclerc tuh defend Russell tuh mati-matian. Apalagi pas defensi Piastri. Gue gak bohong ya, meskipun gue di forcing Ferrari, move Leclerc kemarin
at some point itu too much pas di Piastri kemarin. Tapi ya dia selakuin karena emang ya dia kegempur banget kan. Cuman yang dia tahun depan satu itu ya. Yep, tahun depan gue punya harapan tinggi dengan mobil yang sizing lebih kecil, bikin overtake-nya lebih orang apa ya? Mungkin feeling-nya lebih pas side by side. Jadi mungkin sekarang efek kegedean ya itu nggak jadi alasan sih. Cuman ya bisa jadi juga karena gede banget kan, lu side by side jadi susah, space nyalipnya dikit. Ya mungkin tahun depan lebih kecil mobilnya, gue naruh harapan gede sih. Ya. Tapi arah developmentnya takutnya kan, ya lu kalau mau kencang kan selalu bikin dirty air ya. Takutnya development tahun depan itu ngarah balik ke 2019. Karena kan ground effect-nya kan dipotong setengah tuh tahun depan kan. Tahun depan kan downforce-nya tuh nggak fully dari bawah, dari atas juga. Ya gimana cara FIA nahan biar orang-orang tuh nggak bikin apa ya, susah sih nahan buat orang nggak nemu loophole sih, tapi striknya lah, strikin lah gitu loh. Ya tapi emang F1 tuh susah banget untuk di BOP ya. Iya betul. Emang susah banget karena ini kan istilahnya kayak bebas berkreasi gitu, lu unlimited gitu. Walaupun ada budget cap, bebas. Iya bebas. Guys, gitu. dulu kita pernah punya apa namanya front wing kintilidin guys. Iya, meliuk-liuk anjir. Dulu F1 ada yang bannya 6 anjing, ada yang bannya 6, Cok. Iya, F1 bannya 6, Cok. Itu F1 turbin. F1 spion 2014 panjang. tiba-tiba ngakalin wing bisa ada pisangnya di depan, guys, anjir. Hidungnya kayak gini deh, kayak gini. Hidung gini. Itulah. Hidungnya gini deh. Ya, intinya emang susah sih guys. F1 tuh apa ya? Menurut gua butuh orang yang super genius lah untuk bisa bikin F1 itu seru ya. Karena sekarang untungnya F1 punya marketing yang genius menurut gua ya. Jadinya F1 tetap balapan rame boring karena marketing. Tapi in terms of the racing itu sendiri kurang ya F1 ya. Jadi untungnya secara marketing bagus. Jadi gimana dramanya ada ya kan, dramanya digoreng terus, and then sekarang juga udah banyak penggorengnya, banyak kreator-kreator F1 juga luar negeri maupun dalam negeri. Jadi ya itulah yang membuat F1 itu masih bisa hidup lah ya, masih untungnya gitu loh. Walaupun ya gue tetap berharap F1 bisa, untungnya kita di tahun ini at least nggak boring semua ya, tetap ada yang seru gitu ya. Tetap, tapi selalu ada satu hal yang bisa membuat F1 seru. Hujan. Kalau ada hujan seru pasti. Kalau nggak ada hujan kelar. Tapi kadang pun hujan juga malah bikin kayak wah hujan nih, itu juga. Gitu. Hujan red flag. Hujannya tuh harus pas ya. Hujannya harus pas. Pas banget. Dan di sirkuit yang apa namanya, kalau di sirkuit kayak Spa yang bener-bener tracknya naik turun lah, dan apa berpotensi bikin kayak kubangan atau kayak sungai di track, itu hujan malah bikin wassalam. Tapi kalau halo? Iya, masuk suara lu ada tapi muka lu enggak. Ada. Oke. Tapi kalau kayak track kayak Silverstone yang rata, itu malah jadi bagus kalau hujan. Ya nggak jauh-jauh kemarin deh, kemarin gitu kan. Jadi ya seru banget. Ini kayak dead serious sih suara. Masuk. Suaranya masuk tapi mukanya. Suara kita kenapa delay itu. Iya. Delay. Enggak itu guys ya. aman. Itulah. Maksudnya serba-serbi F1. Untungnya sekali lagi kita udah mau ke next era, jadi ya tahan-tahan dulu bentar, dan kita berharap sisa balapan ini ada beberapa yang masih seru gitu ya. Dan of course berharap juga di tahun yang baru besok balapannya seru gitu, karena tiba-tiba besok mobilnya baru terus kereta semua gitu, nggak ada yang bisa nyalip gitu. Bisa juga kan. Dekat semua tapi nggak nyalip, kampret juga. Jangan sampai gitu ya. Kayak F2 Nggak kayak F1 e-sport ya. gitu. F1 e-sport kan nempel semua, ada yang mau nyalip tuh. Sport ya. Kalau F2 kan isinya tabrakan doang di kemarin. F2 kemarin Monza kayak open lobby cowok anjir. Monza F2 selalu dar.
Safety car dar. Safety car masuk lagi, keluar lagi dar. Ya tapi expect F1 bakal boring beberapa minggu ke depan aja kecuali Baku mungkin. Mungkin Baku bakal ada masih agak seru. Ya Baku soalnya banyak lurusan. Singapura sih Wah. siap-siap aja rating kita do re mi fa sol. Kecuali hujan, kecuali tiba-tiba Singapura hujan, Ya, siap-siap aja rating kita do re mi fa sol. Tapi Singapura kita pernah punya Carlos Sainz yang menang dengan keren sih. Jadi ya tapi kemungkinan secara balapan siap-siap do re mi fa sol guys. Gua sudah membayangkan Singapura Dirty Air. Aduh. Dirty Air. Terus yang suspensi paling enak siapa? McLaren di situ. Alah. Aduh. Ya, And then abis itu kita punya Kota juga, Kota di S section. Kota tapi Kota harus ya, oke basically lah. Kota oke lah, Kota oke lah. Kota masih Nggak berat masih menurut gue tahun ini. Tahun ini Suzuka aja bisa hampir nggak ada overtake-nya. Kota itu di S section itu pasti mobilnya ngelebar semua. Iya sih. Abis Ya. itu Tergantung pilihan ban sih dari Pirelli. Karena Meksiko. kalau pemilihan bannya kayak kemarin ya bubar, Pak. Akhirnya C5 itu ya, C5, C6 udah. Iya kemarin Seru menurut Iya. gue bannya Nah, terlalu iya. awet sih. Menurut gue bannya terlalu awet, gila. Ih cowok, medium 50 hampir 40 lap anjir. Medium 40 lap itu kemarin. Mereka cuma pakai 10-an lap ban soft tuh di akhir si McLaren kan. Jadi Iya. Tapi softnya juga nggak sebagus itu, aneh juga deh. iya, ya mungkin karakter nggak tahu ya. Kita juga nggak Karakter bisa sirkuitnya bilang, juga cuma mungkin. intinya Aspal baru. kita kemarin baru ya kayaknya. aspal baru bener. Jadi mungkin harusnya diturunin satu kali ya kompoundnya ya. Iya anjir, biar Cuma lebih itu boros kan- dikit. Cuma kan sebelum ada balapan kan si Pirelli-nya udah ngukur gitu kan, ada pakai yang tahu kan yang alatnya buat ngukur. Iya. Ini komponnya cocoknya pakai apa nih? Nah mungkin tuh alat mulai harus di-upgrade kali ya itu ya. Alat lu dari F1 beberapa race ini selalu awet mulu bannya. Nah, gimana kalau misalnya lu nemunya misalnya C4 nih, nah turunin tuh ke C5 aja gitu. Nah. Turunin tuh kayaknya. Tapi kemarin secara teknis Pirelli padahal udah minta naikin pressure 1 PSI lagi padahal. Mereka takut bannya Tuh. meledak. Padahal Iya. takut ban meledak aja masih Verstappen bisa juga tahan kan. 40 lap anjing mediumnya Iya. gila. Wah, Dan gapnya kita kemarin jaga, kita lihat di live timing gap pace ban mediumnya walaupun di akhir-akhir masih bagus loh. Enggak yang Masih bagus. enggak yang jelek-jelek banget gitu. Jadi menurut gua hasilnya Iya. Albon toto jedar ke atas, Hajar toto jedar ke atas. Isak aja dari pit Iya. stop ya, GG banget anjing. Hajar iya toto ke atas. Itu efek Hajar ke efek pit star pakai bagus. ban-ban yang itu. Hard medium kemarin enak banget kecuali soft ya. Mungkin kemarin kalau softnya itu medium, Nah, tapi Isak Hajar menurut gua tetap GG sih, tanpa pit stop, Bro. Tanpa safety car, Bro. Balik ke- sama safety car. tanpa safety Iya. car, gila. Bisa balik ke top Ya 10 sebenarnya gitu. banyak sih kemarin yang Isak sama Albon kemarin yang GG. Albon ke-7 dari 14. Itu Isak Hajar itu kualinya sengaja nggak lolos itu kemarin. Aduh, Biar- apa biar- sih, coba biar- tolong nggak? Biar nggak naikin Red Bull. Ya, naikin Red Bull. Nah itu, dia tuh nggak mau turun kasta guys. Dia mendingan di visa Iya. cash apa aja itu. Iya. Aduh, Yuki. Dia nggak mau Jadi rubah. sengaja dia. Yuki Dia tuh bukan Yuki- tipikal orang yang Yuki ngejar-ngejar kemarin kursi, bro. dipitin duluan lah, ngapain anjir ya? Dipitin duluan. Ya itu loh. kemarin Yuki dipitin duluan, Terus stuck, Red Bull anjir. blunder, stuck di traffic. Traffic. Gak bisa lewat. Iya. Separah Dan- itu. Out pointnya langsung kayak wah udah gue gak ada harapan anjing liatnya. Ya, waktu stuck sama RB di belakang Liam Lawson, wah itu Iya. udah Sempet nggak kayak bisa dikit. itu. Iya. Maksud gua kenapa bisa ya satu mobilnya kenceng banget, satunya pelan banget gitu. Yuki How? kemarin potong wing gak sih kemarin? Tapi gak se-ekstrim Verstappen. Iya, Verstappen itu wingnya dipotong, belahannya Dicoak, gede kan itu. Dicoak. Iya, ada Yang Iya, minta sekali. gede. yang minta siapa? Max jangan dong. Ini tuh setup yang bagus nih. Diem lu, potong sekarang anjing. Iya, potong. Gila. Ikutin kata-kata gue anjir. Sama real end. Nggak peduli sama real end, Pak. Sisanya biarin gue yang daliin anjir. Itu literal Tapi- kemarin itu guys. Tapi itu hebat sih menurut gua. Bismillah itu. Itu hebat. Kalau kalian lihat lap quali-nya, kan ada sempet pakai kamera yang wing depan kan. Iya. Biasanya kita bisa lihat nih mobil yang beloknya nurut itu waktu ditaruh di kamera wing depan dan kameranya lagi di atas curb gitu. Itu masuk curbnya tuh satu motion gitu loh. Iya. Jadi kalau lu lihat lagi lapnya Verstappen lagi pakai yang wing depan itu waktu di Lesmo 1, Lesmo 2 terus mobilnya Lesmo 1 masuk keluar terus Lesmo 2 masuk lagi keluar lagi terus mobilnya nggak ada koreksi, gue liat
waktu gue lihat laptop, bagus nih mobilnya nih. Dan bener kejadian 18.7 ya. 18.792. Ya. Rekor bro. 18.7 bro. Gila. Rekor fastest lap F1 ever. Ya Sabtunya lebih seru bahkan dari minggunya. Ya walaupun minggu bahkan berapa puluh menit kita di podcast ini kita belum bahas startnya Verstappen. Startnya ya kan? like Verstappen sih kalau kata gue. Verstappen. Ya dikatain idiot sama Lando. Saya nggak diputar pas cooldown room, gue pengen tahu anjir. Wah, diketutin bro 20 detik anjing. Dan Verstappen lumayan pede dia. Lumayan pede untuk ngelewatin lagi. Jadi gue rasa kemarin pilihannya 2. Either lu dapat 5 second atau 10 second terus dia kabur kayak biasanya di Jeddah waktu itu. Atau dia sangat pede dengan pace-nya dikasih di balap lagi. Iya. Turunin ego dikit. Nah, gitu caranya. Ngasih terus balap lagi. Jangan minta tuker posisi. Gitu ya. Nyampe juga kita. Shall we? Waduh. Masuknya bagus nih. Tapi boleh baru ini guys. Gak dulu, tapi boleh kita buka dulu nggak dengan ini? Kemarin gue streaming sama Mike kan. Ada nih pembahasan seru. Betul. Mike, Ferrari kemarin bisa podium, Mike. Coba beneran Piastri yang dipitin belakangan. 4 seconds. Kalau kemarin Piastri yang 6 detik pit stop itu Leclerc nyalip Piastri. Cuma ujung-ujungnya gue nggak tahu apakah Piastri bisa overtake Leclerc atau enggak ya. Menurut gue kemungkinan Leclerc bisa di depan. Iya, itu kalau McLaren wingnya segitu kayak kemarin. Itu kemungkinan dia ngelewatin Ferrari susah banget. Leclerc ban hardnya kemarin bagus soalnya. Pace-nya bagus. Iya, dan wingnya Leclerc itu kecil banget itu. Kencang banget di lurusannya. Dan McLaren itu top speednya termasuk yang gak terlalu tinggi. Jadi Hamilton mereka termasuk suffer. Iya makanya kan. Ferrari termasuk yang tinggi kemarin top speednya. Jadi gimana bisa dibilang ya? Bisa dibilang keputusannya McLaren somehow tepat untuk ngepitin Piastri duluan. Karena lu gak akan tahu kapan ada kejadian. Menurut gue. Masalahnya adalah silahkan teman-teman. Mereka tuh nggak bisa kayak prioritasnya itu lah. Oke, kemarin di balapan kemarin yang di depan adalah Lando gitu. Jadi secara balapan kemarin prioritasnya ya Lando Norris di depan. Kita dengar di radio kan kayak mau dipitin duluan atau enggak nih. Terus akhirnya Lando dipitin setelah Piastri, setelah dikasih tahu Piastri dipitin duluan tapi nggak ada resiko undercut karena emang pace mereka berdua sama, terus gapnya juga 3, sekian detik. Iya jadi kayak yo-yoing gitu. Yang mana pas didengar gitu ya, walaupun aku agak harusnya Lando pit duluan tapi kayak nggak apa lah. I mean pace-nya juga sama aja gitu kan. Pit stop pitnya pelan. Ini di poin ini yang males adalah mereka tuh kayak bener-bener nge-forcing banget loh di keadaan dimana championship leadernya udah di depan dan unfortunate thing ya namanya aja olahraga balapan ya. Di balapan itu kan ada yang namanya hoki gitu kan. Ya kemarin Lando lagi nggak hoki dan it happens gitu. Nggak bisa ini fangirl akan wah sabotase nih anjing gitu pasti. Error gitu. Human error kayak kamu lagi main nonton tim bola gitu kan terus ada pemain yang cedera ya. It happens. Dan kemarin yang bikin aku upset adalah Piastrinya iya aja, Pak. Iya. Enggak ngeyel gitu. Kayak di McLaren ini jujur dua pembalapnya kenceng. Championship worthy ya kenceng. Cuma dua-duanya tuh kayak mentalnya tuh masih yang satu iya aja, yang satu di media ya gitulah kayak nyanteng gitu kayak whining. Jadi coba Lando kemarin bilang gini ya. Nggak usah gue salip manual aja abis ini chill. Anjing itu langsung sigma ya. Kayak gitu kan. Langsung sigma. Itu kan lebih dan menurut gue Lando kemarin bisa loh nyalip. Orang pace-nya ada kok. Bisa banget. Iya, pace-nya ada sama-sama ban soft juga gitu kan. Dan ya jujur blame-nya itu ada di manajemen di Zac Brown sama Andrea Stella yang
karena setelah aku baca banyak banget kayak review terus artikel ya review orang lah bisa. Ya ini McLaren ini dan juga kalau kalian belum baca di Twitternya F1 Speed ada utasnya juga. Mereka ini naruh kayak sebuah presiden. Jadi kalau misal kayak gini lagi terjadi, tapi di balapan terakhir misal gantian gitu kan, Piastri yang ada masalah di pit. Nah masalahnya apakah Lando mau ngasih lagi gitu loh. Kayak semakin masuk ke akhir balap musim ini semakin bahaya. Kayak tinggal menunggu gunungnya meledak gitu, kayak tinggal menunggu botol Coca-Colanya ini terus akhirnya dua pembalapnya saling serang lah di media gitu. Kayak kenapa nggak timnya ini jadi penengah, sisi netral aja gitu kan, jadi sisi netral, nggak perlu ngasih strategi yang nge-favor satu pembalap atau pembalap lainnya. Kayak bener-bener bikin upset banget loh. Kayak Lando Norris musim ini ya oke lah kita tahu haternya naik, dan karena kemarin McLaren ini malah bikin Lando itu haternya tambah banyak. Iya. Gitu. Bener. Ini satu nggak mau salah. Come on man. Kayak anak emas lo tuh haternya udah naik, malah dikasih keadaan yang bikin tambah dia di hate, bro. Kayak bener-bener upset banget sama McLaren. Parah. Udah gitu ngomongnya kayak in the end it was a fair decision. Ya fair decision. Ya dah. Ya mungkin fair. Ya udah lah ya. Secara politis emang fair. Cuman kan this is racing ya. Kalau emang tim lo make a mistake, ya udah terima gitu loh. Nggak usah seolah-olah tim itu kayak mau cuci tangan biar nggak bersalah gitu loh. Dan bikin kesalahannya itu di pembalapnya. Kayak kamu nggak mau salah kayak orang lah, ada kayak orang. Gitu. Iya. At least ya bener yang bener-bener yang dibilangin Dims itu, timnya itu mereka tuh kayak nggak mau salah gitu loh. Kayak bener-bener mereka lepas tangan, pasif banget. Sementara di situ dua pembalap ini balap buat tim tersebut. Harusnya timnya dong yang secara aktif kayak oke, ini salah kita, minta maaf. Oke, Lando coba kejar. Kayak itu lebih benar gitu ya, daripada kayak kemarin minta tuker. Sumpah. Gregetan banget sama McLaren. Harusnya ya udah berdua gregetan. Lu gimana, Mike? Lu gimana? ya udah sama. Maksud gue ya harusnya say sorry aja ke Lando. Sorry ya, tadi pit stopnya nyangkut, gimana lagi? Gimana lagi? Coba lu head down terus push aja. Lu punya pace yang lebih kenceng. Kelar anjing. Kelar. Orang emang pace-nya nyatanya emang pace-nya lebih kenceng. Kelar. Oke. Gue termasuk yang in favor buat tuker lagi soalnya kemarin. Why? Karena menurut gue salahnya itu di McLaren. Mental mereka tempe banget. Poin mereka 600, yang lain masih poin 200. Mereka masih mau ngejar 23. Gak perlu itu menurut gue. Menurut gue kemarin fair untuk Lando di depan lagi. Menurut gue. Karena mistake-nya di tim. Karena kalau misalnya Lando yang pit duluan, sesuai dengan keinginannya dia, dan ternyata mistake McLaren ada di Piastri, yang kejadian adalah yang ditakutkan oleh McLaren. Mereka jadi ada di posisi 2 sama 4. Yang sebenarnya nggak masalah juga buat gue. Harusnya ya. Untuk tim yang konstruktornya udah 1.580 poin lebih dan udah hampir 600. Ya udah, berarti harusnya nggak masalah dong kalau ada Piastri di P2, Lando di P3. Kenapa lo enggak, jadinya nggak adil, nggak bisa gitu. Karena balapan bukan adil-adilan anjing. Gak adil. I know. Tapi siapa yang dapat prioritas pit adalah siapa yang ada di depan. Bener. Ini sulitnya karena lu balapannya lawan sama tim lu sendiri. Dan karena mereka udah punya agreement. Resiko tuker-tukeran juga sebenarnya ada resikonya juga ujung-ujungnya ya. Misalnya mereka. Ya memang makanya timnya sudah mengambil decision. Apapun yang terjadi, posisi setelah pitnya harus sama.
Iya makanya berarti emang bener akhirnya kesannya nggak mau salah McLaren-nya jadi kayak nyebokin aja gitu loh. Gitu. Bukan nggak mau salah, dari mereka menurut gua fair. Iya makanya memperbaiki sesuai dengan agreement-nya dia. Maksudnya memperbaiki kesalahan yang dibikin sama timnya kan? Iya. Bener dong. Di race itu bener dengan tapi. cara memperbaikinya dengan cara minta tuker. Bener dong. Minta tuker. Nah, iya. Itu gitu kan. Mereka tuh naruh bebannya di pembalapnya gitu loh. Iya. Karena nih ya kalau ngomongin konstruktor deh. Who gives a fuck, mereka dapat. Ya I know, iya makanya timnya ibarat timnya ini, mentalnya enggak juara. Gue paling suka ngasih analogi. Lu jatuh nih, lu luka nih. Kayak kemarin kan mereka luka dong, jatuh tuh, salah. Caranya ngefixnya gimana? Lu kasih Hansaplast gitu kan. Lu kasih perban. Ya udah, berarti kan mereka fix. Mereka memperbaiki itu kan dengan menutupi lukanya. Harusnya kan enggak perlu. Betul, tapi kan harusnya yang dapat lukanya itu harusnya bukan Lando. Ya, tapi kan yang bikin salah. Walaupun gue nggak tahu ya kalau ditukar. Maksud gue yang bikin salah dia, kan bukan makanya. Landonya, tapi bukan lu jatuh. Iya makanya. Maksudnya lu kan jatuhnya didorong, bukan lu jatuh sendiri gitu ke sandung gitu. Paham gak? Iya makanya. Tapi kan Landonya udah dijanjiin. Gua mau mengalah. Paham. Cuma makanya itu banyak bukan salah drivernya. Itu dia makanya buat gua bukan salah drivernya. Ini timnya nggak punya mental juara. Mereka masih ngejar 2-3 di mana padahal 2-4 itu ya menurut gua harusnya pitin aja Lando beraniin. Ya sesuai dengan mereka ini kan takut kemarin. Mereka ini gap sama Leclerc lagi di undercut parah banget. Saya 0,7 per lap. Ya. Jadi gini nih kemarin itu kan mereka udah sekitaran 4 seconds. Enggak, tapi menurut gua kalau misalnya lu bilang kayak gitu, kalau misalnya lu bilang harusnya kemarin beraniin aja pit Lando duluan. Malah bahaya karena kalau kemarin kejadian ke Leclerc kan, ke Piastri, Leclerc-nya nyalip tuh jadi P3 tuh. Nah, nanti pembahasan kita sama. McLaren goblok enggak nge-cover undercut, malah Piastri dikorbanin padahal Lando udah di depan. Sama nanti kita bahas ya. Enggak sama lah. Kan sama kita malah paling bahasnya McLaren tolol malah jelek pit stopnya di justru itu. Gak nge-favorin championship leader ya, itu paling pembahasannya gitu kalau yang terjadi makanya poinnya adalah timnya ini gak berani kemarin. Ya maksudnya berarti sini berarti dari tadi sebenarnya poin itu sama, kita nyalain timnya dong. Betul. Makanya gua nggak suka kalau ada orang yang bilang salah drivernya yang minta kita gitu. Nggak bilang salah drivernya, Ham. Iya, kita nggak bilang gitu. Kan tadi soalnya lu bilangnya lu setuju drivernya minta lu setuju bahwa pertukaran itu terjadi. Gue setuju untuk ditukar karena itu harusnya posisinya begitu. Tapi kan bukan salah drivernya. Itu nggak percaya sama kedua pembalap. Betul. Tapi gue setuju kalau itu harus ditukar lagi. Enggak, gini. Kan lu bilang sendiri nih, ini bukan salah drivernya, bener ya? Setuju ya? Betul. Tapi kalau misalnya kemarin tukar posisi, jadinya Piastri yang berkorban dong. Dia nggak salah apa-apa. Lo kan Lando udah berkorban juga di depan. Gue kasih nih pit prioritinya. Tapi kan bukan salah Piastri. Balik lagi. Kan tapi Piastri balik lagi. Piastri diuntungkan intinya adalah bukan salah driver dulu nih. Balik lagi. Betul, bukan salah drive. Iya betul. Makanya kemarin gue juga sempat bahas. Ada hal lain gue bilang kemarin soal perkara demo dan lain-lainnya ya. Gue bahas. Gue bilang gini. 2 atau 3 kebenaran itu bisa eksis bersama-sama. Bukan salah Piastri, bukan salah Lando, dan salah timnya. Oke. Pandangan kalian mungkin merasa, gak boleh ditukar. Buat gua, ditukar kemarin itu fair. Kenapa fair? Sebenarnya fair. Maksudnya bukan gak fair menurut gua, cuma gak perlu. Politically fair. Secara politis. Ya perlu atau enggaknya itu loh maksud gua. Buat gua perlu. Menurut gua perlu. Kenapa? Karena 3 poin. Karena kalau kalian tukar posisinya, itu harusnya Lando motong 3 poin, jadi plus 3 poin lagi. Championship-nya makin jauh dari 32 ke 38. Kan enggak beda. But that is problem. Bukan enggak beda ya? Kalau Piastri finish P2, Lando P3 enggak beda dong poinnya? Jauh dong, jadi 38. Bukan maksudnya konstruktor 3 sama min 3 itu bedanya 6. Bukan maksudnya secara konstruktor ya? Ya konstruktornya iya. Nah, berarti kalau misalnya lu minta tuker, berarti lu favor kesannya kayak nge-favorin Lando dong. Ya tapi itu karena bukan
Problemnya itu kesannya maksudnya ada secara orang melihatnya tuh ada klausa ada akibat. Enggak, bukan, ada klausa ada akibat. Kenapa Lando mau pit in the first place? Itu karena dia diminta sama timnya. Iya, tapi balik untuk lagi. Untuk lu pit belakangan ya. Maksudnya balik lagi, itu kan tadi salah timnya. Sekarang misalnya nih kita bilang nih, kemarin nyangkutnya nggak 6 detik, 19 detik katakanlah. Terus gimana? Masa lu minta Piastri ini, oke, nggak usah lebay 19 detik deh. Katakanlah nih, kemarin Lando pitnya di belakang Leclerc keluarnya, ya kan? Ya. Terus bisa nyalip deh, kan Leclerc pelan ya, bisa nyalip. Terus jarak ke Piastri 4-5 detik nih tapi. Terus gimana? Lu masa masih tetap minta tuker in endingnya? Nggak bisa dong. Ya, itu dia makanya kemarin gimana ya? Ya kemarin karena posisinya bisa ditukar, makanya ditukar lagi. Ya makanya, maksud gue nggak perlu aja. Harusnya Lando tuh bisa nyalip. Berarti timnya tuh di driver championship nge-favor Lando Norris dong. Nah itu maksud gue, kelihatan. Gue nggak bisa bilang gitu, Pak. Terkesan. Mungkin enggak. Tapi itu juga nggak bisa. Yang dipermasalahin adalah karena kemarin itu kan yang salah McLaren gitu kan, di pitnya yang salah timnya McLaren nih, bukan pembalapnya gitu. Max Verstappen aja ketawa loh. Max Verstappen loh. Ya, circumstances. Nah, unfortunate circumstances biasa di depan lah. Nah, secara kemarin konteksnya adalah mereka berdua kan lagi battle championship gitu kan, yang mana katanya kita nggak ada favor satu pembalap atau nggak ada favor satu atau yang satunya gitu. Kalau ya kejadian kemarin ditukar itu kesannya kepada penonton kayak, dan ya yang terjadi sekarang adalah ya ini McLaren nge-favor Lando Norris dong. Betul. Ya. It's unnecessary. Bukan salah Piastri gitu loh. Iya, bukan salah Piastri. Ini kalau tim championship sama di tim yang sama, mungkin kayak lu kayak Pro sama Senna, tim lu tim gua. Kalau emang tim lu bikin mistake, oh ya udah, gue nyalip bukan salah gua. Gua di depan dengan ini. Intinya nanti Norris urusannya sama tim dia. Ngelek kamera lu. Iya, masalahnya kamera sekarang boxnya satu, Dim. Aduh, sorry. Kamera lu ngelek. Dim aja loh kameranya. Bentar. Terdiam. Diam kan atau diam? No memory cannot put, anjay. Enggak, sekarang masalahnya boxnya cuma satu timnya. Ya kan? Sekarang yang nge-call strategi satu. Enggak, bukan let's say siapa? Lorenzo Rossi yang pisah garasi gitu 2009 2010. Oh, no, beda MotoGP beda. Ya, itu maksudnya sekarang pit box lu cuma satu. Kepalanya satu lah. Yang nge-call strategi satu, kepalanya cuma satu. Mereka udah punya agreement. Dan kita tahu agreement paling basic apa sih? Driver di depan pit duluan, dapat pit priority. Iya. Sekarang timnya yang minta. Iya. Lando udah bilang. Kan timnya bilang nggak ada undercut nih, aman nih gap lu nih. Iya, makanya nggak ada undercut kan berarti sekarang undercutnya apapun yang terjadi, undercut itu kan berarti udah termasuk sama mistake apapun. Enggak ya lah. Itu udah termasuk kan dia termasuk nggak dari bilang variable mistakes. Lu kalau mistakesnya 10 detik ya ke undercut sama semua pembalap lah, Ham. Oke. Gak bisa gitu ya. Ini misal nih. Makanya tadi gue bilang 2 dan 3 kebenaran itu bisa eksis bersama-sama. Di kejadian kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu nih. Lu bisa ngomong, oh ya 5 detik. Oh kalau 10 detik gimana? Oh kalau 20 detik gimana? Oh kalau tiba-tiba misalnya wheel gun nyangkut kayak punyanya siapa namanya Bottas gitu semenit tuh baru dilepas besoknya gimana? Ya kita isolasi dulu. Kemarin yang kejadian 4 detik tiba-tiba munculnya di belakang. Masih bisa dibenerin lagi kesalahan timnya. Ya makanya berarti kan bener menebokin kesalahan dong. Bener kan? Ya makanya bukan salah drivernya, betul. Iya makanya. Kita dari tadi, iya makanya ini bukan kesalahan drivernya. Dan kita setuju karena kalau gua kasihan Piastrinya. Paham gak? Ya gua kasihan Lando. Bukan kemauan dia untuk kalau kayak gini terjadi di Abu Dhabi gimana? Mau ditukar lagi ya? Nah, misalnya. Ya menurut gua kalau misal makanya 44. Makanya dari kita punya peribahasa
Kalau nggak mau kebakar, jangan main api. Kalau nggak mau basah, jangan main air. Kalau lo nggak mau kejadian kayak gini, misalnya lo maunya tiba-tiba Lando ngepit di depan Der 6 detik, mistake. Terus tiba-tiba Piastri pit 2 detik. Terus by fair chance, karena Lando pitnya 6 detik, tapi Lando pitnya duluan, nggak minta belakangan. Terus Piastri pitnya 2 detik, mereka lepas. Go on race, menurut gue itu nggak masalah. Masalahnya sekarang ini terjadi karena harusnya Lando pit duluan. Dan lu pit duluan, lu pasti punya advantage space untuk tetap bisa melakukan undercut. Kalaupun misalnya pit lu tiba-tiba fuck up 6 second. Dan lu tidak memiliki advantage undercut. Karena misalnya let's say gini. Ini kita isolasi ya. Kita isolasi kemarin dari 2 detik jadi 6 detik, berarti 4 detik kan. Dan dia ada di belakangnya. Misal lu pace lu 1 2 2 4 sebelum pit. Dua-duanya 1 2 2 4. Iya, paham terus lah. Tiba-tiba nggak usah lu jelasin, gue paham lah. Iya, makanya maksud gue ini tidak akan terjadi kalau timnya nggak menye-menye gitu loh. Nggak, ya intinya kita 3 lawan 1 lah guys, gitu aja lah. Maksudnya Ilham ya itu dan buat gua ya kalian ya teman-teman bebas lah komen di bawah nanti gimana. Bebas lah guys. Tapi menurut gue timnya nih menye-menye banget kemarin. Cupu banget intinya mentalnya. Kita semua bilang ini bukan salah driver. Itu semua setuju. Dan semuanya juga punya resiko ya. Ini ada kayak Ilham bilang ada resiko ya. Ini resikonya kalau misalnya lu ngepitin kayak gini dan terjadi ya. Lu cebokin sendiri ya kan. Dan keputusan cebokin lu minta dituker. Yang mana gak kontroversi. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang enggak. Mungkin lebih banyak yang enggak ya menurut gue ya. Dan agreement but for me racing ya racing. Iya, kalau emang itu gitu. Lu tadi kalau bilang, emang itu mistake by the lu team tadi bilang sama yang masalah Nico Rosberg, lu setuju yang Nico Rosberg harusnya nggak usah penalti nih, lebih hard racing. Ini masalah tuker-tuker lu malah setuju, gue bingung juga lah bisa malah setuju Ilham lah. Karena gue menuntut gitu kan. Karena menurut gue menuntut fairness. Karena by the time dia udah ngepit minta tuker duluan, itu menurut gue udah nggak fair. Lu udah break agreement lu sebelum balapan. Tapi kan gini Ham. Masih fair karena Landonya mau. Kecuali Landonya nolak ya. Kecuali Landonya nolak enggak mau, tetap harus gua duluan nih. Dia punya hak juga kan buat nolak kan. Dan Landonya bilang oke gitu. Jadi ya menurut gua fair aja. Timnya yang ngasih jaminan kalau aman kok lu enggak akan terkat. Ya timnya ngasih jaminan dan mereka enggak bisa kasih. Dan mereka enggak bisa. Dan mereka gagal. Mereka enggak bisa. Mereka gagal kan? Ya makanya. Dan mereka mau mencoba membenerin itu. Itu harus yang harusnya tuh itu timur gue tuh yang gue gemes banget itu yang ya sebenarnya kita bisa punya dua kesimpulan dan dua-duanya menurut gue bisa benar. Yang lu bilang ya let them race itu bisa benar. Gue juga berpemikiran bahwa soal fair ya gue setuju juga kok. Dan gue bisa bilang juga ya mendingan kalau lu saya yakin itu dengan pace lu ya nggak usah takut sama Leclerc, sekalian pit aja normal. Itu juga bisa jadi keputusan yang benar. Dan menurut gue kemarin pun kalau mereka tukar pun itu juga bisa jadi keputusan yang benar karena itu ada unsur fairnya juga di situ. Iya, maksud gue ini bukan salah dan benar sih. Ini lebih ke menurut gue kemarin nggak ada masalah. Menurut gue ditukar-tukarannya ya. Ini cuma menurut gue masalah di domino efek ke penonton dan lain-lain. Itu doang. Itu doang. Kalau cuma masalah ininya gue nggak bisa bilang itu benar salah. Karena kan ya itu terserah. Kayak Verstappen bilang dan GP bilang ya kita nggak usah ikut campur lah dengan bagaimana mereka ngurusin timnya gitu kan. Jadi emang sebetulnya gue nggak bisa bilang itu benar itu salah gitu. Ya mungkin bener-bener aja nggak apa-apa kan tim-tim toh itu tim McLaren tim mereka sendiri dan mereka nggak ada rugi-ruginya juga. Cuma mungkin secara apa ya pride kali ya, secara apa ya? Berat sebelahnya juga. Ya mungkin berat sebelahnya gampangnya adalah kemarin nih dengan nggak hokinya Lando, Piastri dapat tambah 3 poin. Tapi timnya memutuskan untuk no we fuck up, Piastri balikin 3 poinnya ke Lando. Nggak fair di dua-duanya gitu, nggak fair di Piastri, nggak fair di Lando juga karena pit stopnya ternyata nggak sesuai. Jadi yang tadinya cuma nggak fair di Lando, jadinya nggak fair ke Piastri juga nih, jadi 2 gitu menurut gua ya. Jadi nambah nih.
Nggak kaget lah lihat McLaren begini karena kan dulu 99 pernah Mika Hakkinen tuh masuk pit nggak sengaja gara-gara timnya call, terus Coulthard nyalip nggak sengaja, Coulthard jadi mimpin balapan, Coulthard dari mimpin jauh hampir almost 19 second, 80 second disuruh mundur loh buat Mika yang menang. Ya, ya udahlah. Ya polisi timnya. Ya polisi itulah makanya apa? Gue baru inget lagi. Jadinya nggak ada yang menang sebenarnya kemarin. Piastrinya kalah poin, Landonya kalah pride, timnya juga kehilangan respect dari semua. Iya, makanya itu loh. Makanya kenapa gue nggak setuju ada tukar tapi itu. Kalau kemarin nggak ditukar, mungkin I think it can less damage dari ini. Iya, yang disalah cuma yang salah cuma pit stopnya doang. Yang salah cuma pit stopnya doang. Karena itu Lando gue yakin bisa nyalip Piastri karena kemarin kenceng banget orang abis nyalip Piastri lepas kan. Piastri juga nggak bisa ngejar kan. Iya. Yang salah cuma satu pihak. Pit stopnya nih gini udah beres. Coba misalnya nih kemarin nggak ada tuker-tukeran, sorry, lu bisa nge-push, tolong salip normal, misal gitu ya. Terus kemarin Lando nyalip nih. Ya udah, orang-orang yang tadinya haters respect anjing ke Lando, Cok. Ya kan? Tapi kalau sekarang nih jadi malah damage gitu. Collateral damage. McLaren-nya nggak percaya sama balapnya. Betul. mereka berdua nggak dipercaya. Misalnya deh, kalau gue bilang tadi kan permisalannya Lando berhasil nyalip. Kalau Lando nggak berhasil nyalip, katakanlah karena nggak dituker gitu kan. Tetap respect anjing orang-orang. Oke lu nggak cengeng lu, tetap bisa. Maksudnya tetap bagus juga gitu loh efek dari. Kalaupun gak nyalip, tapi orang-orang gak ada ngatain dia. Oh salah timnya, bukan salah lu kok. Betul. Tapi menurut gua, tapi menurut gua, Lando punya hak untuk memperjuangkan itu. Iya. Dan dia minta. Gue paham. Cuma ini gue cuma kayak apa ya? Social judgment. Nah itu mungkin bahasanya. Iya. Social judgment gak akan. Social judgment gak akan. Bukan. Social judgment gak akan dibutuhin ketika nanti di Abu Dhabi poin lu cuma beda 3 bro. Iya, itu yang bisa dibilang. Lu gak akan butuh social judgment nanti. Nah. Jadi Piastri have the right buat loh. Aku championship leader. Aku rivalku. Iya, misalnya yang kalau lu bilang social judgment gak perlu 3. Kalau misalnya nanti di Abu Dhabi Piastri yang selisih 3, berarti gara-gara ini dong. Itu dia makanya. Dua-duanya bisa bener. Dua-duanya bisa bener. Gak ada yang salah. Maksud gue tuh mungkin kita bertiga nih lebih memikirkan dampak collateral damage-nya McLaren ke fans, ke dunia. Itu mungkin. Sekali lagi, nggak ada salah, nggak ada bener. Bebas. Lu mau nuker Lando, bodo amat orang itu tim lu. Cuma konsekuensinya ya lu akan dicibir orang. Terus kayak, ini tim apa sih gitu loh. Itu doang. Bebas. Lu mau nuker, nggak ada bener, nggak ada salah gitu. Berapa tahun sih McLaren? Replyan postingan McLaren semua tuh aduh. Iya, kalau lihat kocak tuh. GG anjir. Maksudnya lu sebagai perusahaan kan harusnya integritasnya nomor 1 nih. Harusnya ya, gue gak tahu Zak Brown gimana ya. Maksudnya dengan kemarin menodai integritas gitu menurut gua. Cuma gua pendukung Ferrari gak bisa lah gue ngomongin integritas. Udah. Jangan ke Ferrari dong. Ini kita masih. Makanya gue kalau ngomongin integritas gue gak bisa lah ngomong makanya jangan sampai kayak Ferrari gitu loh maksud gue. Ya kan? Masalahnya McLaren juga tadi kayak kata Dim sudah emang punya history begitu. Gue rasa menurut gue emang ya sebenarnya gak ya lu punya ya sekarang 3 lawan 1 mungkin di internet juga opini gue termasuk yang minoritas ya. Tapi menurut gue emang kemarin betul. Tapi menurut gue dan kita bisa ya teman-teman juga boleh komentar nanti di bawah karena kita bahasan lagi seru banget ini. Tapi intinya musuh kita sama. Musuh kita tuh sebelum sama McLaren. Musuh kita tuh sebenarnya McLarennya cupu. Musuh McLaren doang udah itu doang. Mental mereka tuh cupu banget. Itu guys. Kayak apa takut banget mereka hilang dari 15 poin jadi 12 poin itu cupu banget. Karena guys, gue sebenarnya gak suka banget gue sama Team Order. Gue dulu pendukung Felipe Massa guys. Ini kan jadi I was there. Ini kan jadinya Team Order kan. Iya, gua nonton Hockenheim itu. Hockenheim 2010. Itu di call Felipe Massa 1 tahun habis palanya pecah guys. Udah mau menang. Dan on pace sama Alonso. Sama Team Order, ini Team Order setuju dia guys. Aneh banget. Iya, Gak sejalan. Team Ordernya ke championship lagi pak. Iya, Team Order jadi championship. Ya udah gitu kan.
Intinya McLaren udah beres, udah. Ya McLaren udah beres. Iya makanya menurut gue McLarennya cupu banget kemarin. Mendingan lu nggak usah lah lu main yang aneh-aneh begitulah. Minta pit duluan, pit belakangan gitu. Udah tahu dua-duanya lagi main championship gitu. Mereka tuh main itu Karena loh. Indian nggak ada yang menurut kita berempat juga ya emang nggak ada yang benar. Walaupun kesimpulan yang kita tarik berempat. Kemarin misalnya cocok, gua yang kemarin berbeda, soalnya gitu. variabelnya tuh banyak. Kalau misalnya pun Lando Norris pit duluan dan sama-sama stuck 6 detiknya di pitnya Lando itu nggak sama aja outcome-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya Lando yang di pit duluan dan stuck at 6 dan Lando ini kalau kita bicara Lando yang pit duluan ya dan Piastri Lando pit duluan secara matematis Lando bakal tetap di depan. Kan tadi kita udah bicara soal advantage undercut-nya. Misalnya lu ketika di undercut Lando soalnya beda pace-nya. Ya let's say stuck terus di belakang Piastri gue malas hitung-hitungan dah. Maksud gue masih kalau bisa itu terjadi, kalau misalnya Lando tetap pit duluan. Nih gue bisa narik kesimpulan yang beda ya. Kalau Lando pit duluan mistake terus Piastri pit tiba-tiba ada di depan gitu. Itu menurut gue itu secara racing fair. Biar Piastri di depan, Lando di belakang, itu tugasnya Lando untuk ini. Pure pace kan yang ngalahin berarti kan. Itu pure pace. Pure tidak ada, nggak ada tuh Lando diminta tolong sama timnya untuk, karena Lando diminta di kasus yang sekarang terjadi. Maksud gue menurut gue nggak bisa sama. Maksud gue karena kan Lando pit duluan nih, tapi pitnya stuck gitu kan. Terus besoknya next lapnya Piastri pit. Terus keluarnya di depannya Lando nih. Di depan Lando, ya. Ya apa bedanya sama kejadian kemarin anjir? Beda. Menurut gua beda. Karena kalau Lando kalau Lando pit duluan, Lando itu tidak memberikan advantage apa-apa ke Piastri. Kalau Lando pit duluan, iya betul. Masalahnya Lando ini diminta pit belakangan. Lando ngasih Piastri advantage 1 lap. Iya. Ini yang membuat semuanya jadi kompleks karena lu udah campurin urusan Lando sama urusan Piastri. Dan lu mau ngebenerin hal ini lagi. Makanya kalau misalnya makanya kan nggak mungkin misalnya mobil Lando meledak terus mobil Piastri kita meledakin juga ya biar fair gitu kan enggak kan. Kalau misalnya pitnya Lando bermasalah terus next time pitnya Piastri nggak bermasalah tapi order of pitnya memang sesuai dengan makanya yang omongan Ilham itu menurut gua kontradiktif anjir, dia bilang nih barusan. Bukan kontradiktif. Gak maksud gua bilang kan barusan. Kalau bannya karena dua kebenaran itu bisa koeksis kalau misalnya input yang lokasi itu beda. Gue tuh gak nangkep, lu kan bilang nih barusan. Kalau mobilnya Lando meledak masa kita ledakin juga mobilnya Piastri? Ya sama halnya kayak ini. Kalau pit stopnya Lando stuck pelan-pelan. Nih. Kalau kita bahas soal kalau pitnya di depan pit 6 detik terus tiba-tiba jadi ke belakang Lando. Ya kan, Lando pit duluan, pitnya pelan 6 detik terus Piastri pit. Gak usah kebanyakan if deh, kita kebanyakan if. Lu kan bilang, pokoknya lu bilang ini fair kan. Dan itu gak apa-apa, kita juga setuju, gak apa-apa, gak masalah, bebas. Betul. Dan kalau misalnya kejadian gitu loh, ditukernya gitu loh. Menurut gue perlu. Karena McLaren yang mulai. Tapi kan tadi bilang kalau mobilnya Lando meledak kita nggak perlu ngeledakin mobilnya Piastri juga. Iya makanya kan kita nggak bisa taruh. Kenapa lu bikin statement baru aja? Gak perlu bikin kalau gitu. Enggak, posisi gue selalu sama. Enggak, tapi menurut gue kontradiktif ya menurut gue ya. Karena kan dia bilang intinya kan lu mau bilang apa yang terjadi dengan Lando nggak harus terjadi dengan Piastri kan. Intinya lu bilang gitu kan. Iya. Ya makanya ya kemarin kan apa yang terjadi dengan tahan dulu. Tapi ini terjadi karena race-nya Lando diacak-acak untuk memperbaiki race-nya Piastri. Diacak-acak sama timnya kan, secara tidak sama sengaja. Sama timnya kan? Betul. Iya betul. Ya terus karena dia diminta sekali lagi kenapa harus Piastri yang kena? Ya karena timnya yang minta duluan. Oh gitu. Jadi gini deh. Let's say Piastri nggak kalah. Biar cepet nih. Piastri nggak kalah. Dan Lando ngedeket ke Piastri. Tapi cuman
kayak yang tadi orang-orang kereta doang sampai finish, Piastri yang kedua. Ya. Apa yang terjadi? Ya gimana? Misalnya kemarin Piastri nggak mau nih. Max Verstappen misalnya Piastri, mental Max Verstappen. Ya. Ogah gua. Udah tetap kedua. Tapi mepet, tapi tetap kedua. Ya mereka akan tetap bahas kok di Nggak, tapi menurut lu gimana? Masa menurut lu Piastri yang tai nih? Masa gitu anjing? Ya iya, gua akan bilang timnya bodoh karena mereka nggak tuker. Timnya bodoh kan, bukan dari timnya kan, emang kita timnya kan. Iya. Memang dari tadi kan gue bilang kita sama, posisi kita sama anjir. Tapi cuma kan yang posisi kita sama, cuman perlu ditukar. Iya perlu, makanya penarikan kesimpulan kita doang yang penarik kesimpulan kita doang yang beda, yang kita salahin sama. Kesimpulan kita doang yang beda. Jadi menurut lu salah timnya, tapi perlu apa enggaknya menurut lu perlu. Nah, kalau menurut lu perlu karena gitu. masih bisa dibenerin. Karena masih bisa dibenerin damage-nya. Ya. Damage. Kalau misalnya ya pokoknya damage keseluruhannya kemarin perlu guys untuk ditukar dah. Jadi menurut gue perlu. Berarti Piastri WDC poinnya nggak ke damage berarti. 3 poinnya itu nggak penting tuh buat Piastri. Iya makanya kan kemarin tuh Piastri soalnya karena Piastri di depan dia kan punya advantage 3 poin. Jadinya sekarang balik lagi nih, hilang nih 3 poin. Boleh gue jawab nggak hitam putih nggak, Pal? Boleh gue jawab nggak hitam putih nggak? Menurut gue nggak bisa jawab. Oh, berarti poin advantage-nya nggak penting dong, Basri. Gue nggak bisa bilang kayak 100% setuju atau 100% nggak setuju soalnya. Menurut gue lebih kayak 7. Karena mereka ini lagi championship fight sih, Ham. Gue lebih karena itu aja. Kalau misalnya mereka kalau kayak gitu, ya makanya kalau kayak gitu kita samalah kayak urusan perpolitikan di Indonesia, kita jangan cuman potong yang cupu-cupunya doang, kita potong dari akarnya. Jangan, kalau lu nggak mau kejadian begini ya udah kagak usah main tuker-tukeran pitnya, udah titik. Harusnya masalahnya selesai di situ. Udah. Kalau lu potong root cause-nya, lu yang selanjutnya nggak akan terjadi. Ya tapi bisa tetap terjadi anjir, karena kan kemarin ada salah satu dari mobil itu kemarin akan kena 6 detik gitu loh. Iya. Tapi ini karena mereka campurin balapan mereka berdua. Kemarin kalau Lando pit duluan dan Lando yang stuck 6 detik. In the world of sports gitu loh, kayak kan kemarin unfortunate understand kayak Steven Gerrard kepleset pas Liverpool mengejar Chelsea itu kan unfortunate gitu kan. Masa disuruh ulang aja? Ya kemarin. Ya sekarang gini Pal. Lu pernah lihat orang yang tiba-tiba enggak, sekarang sabar. Gini. Lu pernah lihat orang yang lagi ngejar bola terus tiba-tiba ankle, abis itu secara fair play bolanya dibuang padahal bisa digolin. Sama Pal. Enggak ada yang absolut bener soalnya. Enggak ada yang absolut salah juga menurut gua. Atau misalnya tiba-tiba yang tiba-tiba misalnya throw in gitu dilempar terus tiba-tiba bolanya masuk padahal yang satu orang lagi ada jatuh terus waktu itu Leeds-nya Bielsa gitu bilang ke playernya padahal playernya nggak mau gitu ngasih gol balik, ditendang bola didiemin sama playernya biar digol lagi biar tetap sama tetap pasti ada yang opininya kiri kanan ya, bisa fair play bisa enggak. Nah menurut gua fair play-nya tuh tergantung Piastri anjir, harusnya ditanyain mungkin ya kayak tadi Lando apes nih, lu mau nggak ngasih Lando lagi gitu. Betul itu ditanyain sama Piastri kan? Enggak kan Piastri nggak dikasih option. Enggak, Piastrinya langsung disuruh. I give my opinion. Timnya nggak setuju, dia minggir. Piastrinya punya consideration juga, punya pertimbangan juga. Gua nggak akan bisa menang kalau tidak dengan bantuan tim ini. Jadi mereka punya pertimbangan juga masing-masing. Kenapa Max Verstappen bisa kayak tanda kutip asshole kayak gitu? Karena Max Verstappen yakin, gue ditaruh di tim mana aja gue bisa juara. Dia udah merasa lebih gede dari timnya. Sedangkan Piastri dan Norris merasa timnya masih di atas dari mereka berdua. Mereka masih butuh timnya, sedangkan Max Verstappen mindsetnya udah beda. Masalah nanti tapi overall ini semua akan berdampak ke Norris guys ya menurut gue ya, ke collateral damage ke Norris. Ya. Jadi terlepas dari apapun yang kalau mau hate ke McLaren aja guys, jangan ke Norris ya please. Ya walaupun yang harusnya di hate itu McLaren, tapi gue yakin orang-orang nggak akan kayak gitu ya, orang-orang akan ke Norris ya. Karena kesannya Norris yang manja dalam tanda kutip ya.
Karena sekarang pandangannya adalah McLaren itu berat ke Norris. Betul, itu Udah doang. nggak usah. Iya kalian lihat deh dimanapun kayak F1 kayak konten F1 komennya sekarang adalah ya McLaren berat ke Norris. Terlepas That's dari the bener atau repercussion. tidaknya, sekali lagi collateral damage-nya akan ke Norris dan ke McLaren ya. Jadi ya itu doang sih paling yang minusnya yang kita debatkan dari tadi teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalian bisa tulis komentar kalian masalah tukar-penukaran ini, karena menurut gua ya kalian opini kalian lah, karena apakah apakah kalian sama kayak Ilham, mungkin ada yang ya harusnya emang bener kata Bang Ilham nih, fair gitu, mungkin bisa coba tulis di kolom komentar. Tapi sekali lagi terlepas dari itu semua, McLaren yang salah seharusnya, dan itu kita semua setuju. Tegas. Dan ya tinggal ini mau kapan diprioritasin ke Piastri gitu, karena cepat atau lambat harus ada prioritas. Harus. Kecuali emang skor mereka jauh semua sih, mungkin nggak perlu ya. Kalau misalnya yang dari 1-2 ke P3-nya jauh, maksud gue, mungkin nggak perlu prioritas sih. Karena kan kalau atau nggak perlu prioritas deh Mike, kayak kapan mau bener-bener yang netral gitu loh, kayak bener-bener ya udah whatever happens lepasin aja mereka berdua balapan. Ya timnya create the timnya membuat chaos ini sendiri mereka. Tapi enggak sih, Piastri itu beberapa kali coba break the rules, kayak di Austria hampir nabrak nyalip, di Hungaria hampir nabrak nyalip, tapi ketahan sama McLaren-nya, kayak bilang santai tadi too much. Piastri-nya ketahan sama timnya sendiri. Tapi gue paham sih kenapa Lando yang dianak emaskan, sama kayak Leclerc udah terlalu anak emas di Ferrari menurut gue. Tapi mungkin nggak too much Lando ya, mungkin itu karena sekarang posisi Ferrari nggak di atas, kita nggak tahu ya. Dan kalau Lando sekarang jadi anak emasin McLaren, paham gue, karena kan dia yang udah akamsinya dari lama gitu. Piastri baru berapa tahun gitu kan. Jadi mungkin akan sedikit melukai hati Zak Brown gitu, melihat anaknya disalib untuk Jordan duluan gitu sama Piastri. Mungkin ya. Kalau ini opini pribadi ya teman-teman. Mungkin ini cuma asumsi gue ya. Jadi mungkin itu yang terjadi, dan mungkin Zak Brown juga mempengaruhi tim sehingga memberatkan sedikit ke Lando mungkin. Ini opini, ini cuma opini gue doang guys ya. Asumsi doang ya. Ini kayak gitu. Karena gimana manusia tuh pasti emosional guys ya. Jadi ya itu wajar. Lando kan gimana akan menjadi prodiginya McLaren, digadang-gadang sama Zak Brown. Datang secunguk-cunguk ini dan kenceng gitu kan. Jadi gak disangka-sangka. 3 musim. Dan kita semua seneng gitu, karena mungkin imbas dari apa yang perlakuan Lando selama ini kan, mungkin Lando kan udah punya haters banyak karena perlakuan dia di media dan segala macam gitu kan. Datanglah superhero masa nih, yaitu Piastri. Makanya mungkin sekarang terkesan dengan kejadian swap tukar menukar ini, jadinya kita berat ke Lando juga, karena kan ya gimana Piastri harusnya dikasih fair juga gitu loh. Yang mana ujung-ujungnya itu semua berimbas karena Lando banyak hatersnya teman-teman ya. Dibilang hoki, kan orang-orang kan bilang hoki Piastri gede banget ya. Hoki Piastri gede banget. Ini termasuk hoki nggak? Dimana sekalipun di momen kayak gini, hate-nya tuh towards Norris, bukan ke dia gitu loh. Itu hoki juga nggak nih? Menurut gua Norris balak banget sih. Kurang wangi anjir. Orang udah baik ya kan, ngasih Piastri pit stop duluan baik tuh. Dia yang dapat batunya. Kemarin di Zandvoort dia yang meledak mobilnya. Menurut gua ada something sih, karmanya Lando kurang bagus sih. gitu terus masih diprotek sama timnya buat dikasih posisi lagi gitu kan, kayak damn. Ya ini kalau misalnya Lando Jordan ya, menurut gua ini Jordan yang paling terbantu tim anjing. Menurut gua ya. Both of them kalau Jordan tahun ini kayak berasa apa ya? Piastri pernah punya momen ini sih di Hungari tahun lalu ya kalau nggak salah, yang yang dia kasih mundur si Norrisnya dikasih menang. Konteksnya beda. Lando berapa puluh poin di belakang Verstappen waktu itu. Bukan waktu itu sekarang kan masih 20 poin. Iya, gara-gara perkara undercut. Ngapain dipitin overcut waktu itu.
Ngapain Nah, itu dipitin pun- duluan itu kan kalau waktu itu emang kan- kalau emang itu- Levandi di depan. Waktu itu ngerayu Lando kan lama banget tuh. Akhirnya baru Iya. mau tuh. Iya. You Kasih cannot Lando, win with kasih apa-apa Lando. lah pokoknya. Wah itu gila sih. Jadi ya mungkin pada waktu itu kenapa nggak gitu ke Piastri sekarang ya? Atau mungkin ini fair McLaren emang gini gitu ya? Udah fair aja gitu. Kita dari dulu gitu Emang mungkin McLaren bilang. Ya itu timnya waktu dulu itu Piastri cuma- juga kita bela-bela di Ya gue rasa ada tim filosofinya begitu. Kekeluargaan Mereka mau ya. ngeran timnya seperti ini. Setiap Mereka berapa mau puluh menangnya tahun, seperti dua ini. pembalap baru battle. Ih, McLaren Tapi culture ya mungkin mereka dari dulu mau mindsetnya begini sama kayak Ferrari selalu punya 1 dan 2. 1 dan 2 ya. iya. 1 Iya. dan 2 yang sama-sama kenceng gitu loh. ini nggak cuma sekali loh Hamilton, Alonso, mundur lagi. Ya kita Terus kalau mundur bahas lagi. tahun 2007 itu dengan penuh intriknya Alonso itu, oh my god. Iya. Iya kan yang sama apa? Timnya McLaren. Berarti Tim ya. DNA-nya McLaren Nah. yang emang nggak bisa ngehandle pembalap Ya kayak. udah abis ini Piastri ya, akan pindah Jurdun, tim oke, guys dan Bottas, akan Jurdun 7 kali guys ya. Nah itu. Piastri akan pindah tim dan akan Jurdun 7 kali. Udah kayak Alan Prost sudah cabut dari Ya kayak McLaren ini kan kayak abis Jordan. Hamilton sama Alonso kan Alonso yang akamsi lamanya kan. Alonso yang cabut. Oh, Bria. Tapi Briatore surprisingly udah waktu itu dua-duanya anak baru sih di timnya. Oh iya deh. Iya. Dan prodiginya sebenarnya Sebenarnya Hamilton Alonso waktu itu. Maksudnya Alonsonya yang udah tua lah, udah lebih pengalaman. Alonso Iya. Jurdun, Hamilton prodigy anak angkatnya Iya. maksudnya anak kesayangannya Ron Dennis. Ron Dennis. Iya. Wah, itu politik dalam timnya sih keras banget itu. Ya. Lebih kacau. Wah, Buat ya, itu seru ya. nonton 2007. Ini seru banget. Kembang api guys di mana-mana guys. Ya, intinya ini udah sejam lebih ya kita. Tadi kita awal-awal bilang ini mau ngobrolin apa, ternyata ngobrolin masalah tuker-tukeran doang, teman-teman. But Komen ya. but ya, Setuju nggak semoga- setuju opini kalian? Semoga seru. Kita coba balesin satu-satu nanti. Kadang-kadang anak-anak juga pada suka ngecek-cekin kolom komentarnya. Semoga seru So- obrolannya karena ini emang sengit banget ya. Apa namanya? Kita ada pro kontranya lah at least. Jadi Iya. It has to be like this lah. nggak lempeng-lempeng Iya, jadi obrolannya. ada dua kubu lah guys. Jadi Iya. nggak happy terus guys, asik nih. Dua pandangan. Semoga enjoy, semoga bisa menemani makan-makan kalian ya, kalian menonton sambil makan sama boker boleh. Intinya thank you so much yang udah support dan jangan lupa komen menurut kalian gimana tentang masalah tukar-menukar tadi ya. Menurut versi kalian sendiri gimana? Coba dijabarkan seperti Ilham menjabarkan tadi. Mungkin kalian punya POV sendiri. Tapi mungkin kita harus sepakat bahwa sekali lagi ini yang salah McLaren-nya gitu ya. Kalau drivernya tidak salah ya. So ya, itu aja guys menurut hari ini dan mungkin kita baku ya. Ya. Prediksi baku ya. Sebagai penutup. Mungkin cepat aja karena ini udah sangat lama ya podcastnya. Jadi mungkin tadi akan ada yang gua cut kayaknya karena ini kelamaan. Ini 1 jam, hampir 1 jam 15 menit ya. Baku. Nanti jadinya berapa guys? Oke. Baku mungkin dari gua dulu. Mungkin gua ke Max kali ya. Karena dia di lurusan kenceng banget. Walaupun tetap beda karakteristik sirkuitnya. Tapi mungkin kalau ya kayaknya McLaren sih bisa balik lagi sih ya. Ya McLaren deh. McLaren 1-2. Piastri Lando 3 Max. Hari ini gue bener deh, nggak ada Ferrari. Siapa tahu kalau gue bener kayak gini Ferrari menang ya. Reverse ini guys. Reverse engineering guys. Reverse Reverse Uno. engineering nih guys. Oke, Nopal. Reverse jinx nih Akhirnya guys. kepercayaannya hilang saudara-saudara. Enggak, ini cuma reverse jing aja. Tetap bener ya posisinya. Lucu sih kalau tiba-tiba. Kalau tiba-tiba besok Ferrari yang bener menang guys, gue akan prediksi selalu yang McLaren di atas guys. Ferrari belum menang anjing tahun ini cowok. Oke, Nopal. Iya. Oke. Baku ya. Ini karena ini Baku kita kasih sedikit bumbu spicy ya. Lewis Hamilton 1, Anjing, 2 bener ya.
P3 Gabriel Bertoleto. Bortoleta. Bortoleto P3. Bortoleta 3. Oh, bisa mah. Ya tapi Bisa, Bortoleto loh. akhir-akhir ini bagus sih guys, bagus. Bortoleto bagus guys. Mau gue bilang Iya. mau gue bilang nggak mungkin tapi Bortoleto sama podium. Terus. Iya. Udah. Seru nih nanti akhir tahun. Hamilton, Russell, Bortoleto. Gue jadi kepingin Bortoleto yang naik ke Ferrari daripada Berman sumpah sekarang. Gidims. Aduh, gue siapa ya? Tapi Piastri, Verstappen, Russell. Dan Roman. Norris mana Norris? Oke. 4, 5. Ada Anjay. Hah? Gak mungkin anjir. Norris sama Piastri itu selalu berdekatan anjing. Iya kan gak ada yang tahu. Iya bener. Oke. Kalau jauh dia meledak gitu salah satu. Nah, cepet aja. Waktu. Charles Max. Sampai bener anjing. Lando. Ini gue mau Mac gak ada Ferrari loh coba ya. Gue sama Divis gak ada Ferrari Samsek ya di top 3 kita gak ada Ferrari nih. Ya, Charles menang yuk. Ini kalau sampai Charles Max Lando. ya Ferrari gak menang berarti gara-gara Ilham guys. Ilham terlalu. Iya. Ilham nopal guys. Iya, enggak nopal kan bukan tifosi. Ilham ya anjing, tifosi abal-abal. Oke, kalau gitu thank you so much guys yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe sekali lagi. Bantu F1 Speed ke 200.000 subs dan mampir ke channel kita masing-masing. Ada di deskripsi semuanya. Nopal gak usah karena dia udah gak konten. And ya, thank you so much for watching. And selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye. Bisa sabatikal.